Shalom, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki acara ibadah minggu sore hari ini. Mari kita memasuki saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari kidung pujian Pelukis Cakrawala. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Tuhan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Dari semula
Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan Tuhan, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat 4 Juni 2003 pukul 17 WIB. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 4 Juni 2003 adalah Minggu Tritanis dengan topik minggu Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Kedua, pelayanan ibadah kebaktian minggu. Pelayanan ibadah hari ini tanggal 4 Juni 2003 dapat dilihat dalam warta. 3. Berita dan pengumuman. Yang pertama, persembahan keekonomian sosial. Pada hari Minggu 11 Juni 2003 di kebaktian pagi, siang, dan sore, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah dalam amplop yang peruntukan untuk diakoni sosial Huria. Mari kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Baptisan kudus. Hari ini Minggu 4 Juni 2003 jemaat kita telah mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita sebanyak 5 orang, 5 perempuan. Marilah kita doakan agar anak-anak yang dibaptis hari ini bertumbuh dewasa dalam iman dan takut akan Tuhan. 3. Anak lahir. Pada hari Senin 29 Mei 2003, Tuhan menurunkan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Andreas Polin Situmorang, Ibu Happy Sandiro Natalia Bursinaga, alamat Jalan Alia 5, nomor 1 RT 03 RW 025, Bulak Sentul, wilayah Sion. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Mari kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. 4. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 4 Juni 2003 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Jordiansyah Simbolon, Ibu Erni Tambunan, alamat Jalan KH Mukhtar, Tabrani nomor 74, wilayah Hermon. Pindah dari HKBP Sitiris Resort Andam Dewi Distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. Diminta kepada jemaat baru supaya berdiri di tempat bangkunya. 5. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 4 Juni 2003, keluarga Bapak Gernianto dan Umadan Lumban, Ibu Melili Rumistis Estriani Borusiagian, beserta 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Alamat Jalan Bratasena nomor 65 RT 05 RW 020, wilayah Judia. Pindah ke HKP Maranatha Cilegon Resort Serang, Distrik 21, Banten. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 6. Pemberkatan nikah. A. Pemberkatan pertama dan kedua. Pada hari Sabtu 10 Juni 2003 pukul 9.30 WIB di Gereja HKP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Jakarta akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Leo Chandra Butar-Butar, putra dari Bapak Demsos Butar-Butar, Ibu Mida Rotua Boru Aritonang, alamat Kaping Rawabugel RT 02 RW 10, wilayah Bethlehem. Jemaat HKP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19, Bekasi. Dengan Saudari Asna Siregar, putri dari Bapak Arno Siregar, Ibu Tumondang Buru Simbolon, alamat Desa Papande Pulau Sibandang, Muara, Sumatera Utara. Jemaat HKP Papande Resort Sibanding, Distrik ke-16, Humbang, Habis Saran. B. Pemberitahuan yang pertama. Pada hari Sabtu 17 Juni 2003 di Gereja HKP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Banten akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Joshua Paul Muridnya Sianipar SE, putra dari Bapak Saud Sianipar almarhum, Ibu Rosianta Berliana Boru Nabi Tepulu. Alamat Perumahan Bintang Metropol Blok C5 nomor 10, Bekasi, wilayah Hermon. Jemaat HKP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19, Bekasi. Dengan Saudari Pamela Mariana Simanjuntak SH, putra dari Bapak Perlindungan Simanjuntak, Ibu Roslini Borsilitonga. Alamat Perumahan PCI Blok D81 nomor 06, Cilegon, Banten. Jemaat HKP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Distrik 1921, Banten. 7. Berita duka. Pada hari Minggu 28 Mei 2003 telah meninggal dunia nama Tonggo Simanguncong, umur 62 tahun, alamat Jalan Stella Maris nomor 19 RT 08 RW 26, Harapan Jaya, wilayah Jetun. Suami dari Pempinde Boru Tambunan beserta 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mari kita bawakan dalam doa, semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang tinggalkan. 8. Pertengahan wilayah. Selasa 6 Juni 2003 pukul 20 WIB. Yang pertama di Yerusalem, di rumah AJ Hutapia Boristorus, alamat Perumahan Harapan Jaya,
Jalan Eboni 2 Blok A nomor 87. 2 kanan di rumah A Simanjuntak Bolumban Batu, Jalan Buntu nomor 5 RT 08 RW 016 Harapan Jaya. 3 Galilea di rumah Amang Situat N Sinaga, Guru Putar-Putar Perumahan Prima Harapan Regensi Blok D9 nomor 2. 4 Nijudia di rumah Amang Besi Jabat Borna Betipulu di Aula Gereja. 5 Sion di rumah MC Han Borna Betipulu, Jalan Bulak Sentul Gang Soleh nomor 13 RT 01 RW 09 Harapan Jaya. Hari Rabu 7 Juni 2003 pukul 20 WIB di Bethlehem di rumah M. Stumorang Boru Hasibuan Kaping Rawa Bugel. 7 di Hermon di rumah A. Sirait Boru Siregar Perumahan Tideng Kencana Blok B3 nomor 2. Di Jetun di rumah Saryono Boru Siagian di Kaping Rawa Bugel nomor 82 RT 07 RW 025. Di Eprata di rumah G. Simatupang Boru Aruan di Rawa Pasung. 10 di Nasaret di rumah calon situa SCA Rumah Horbo Boru Panjaitan Perumahan Taman Tidian Indah Blok W4 nomor 5. 9 Kompen pelayanan penuh waktu pada hari Senin 5 Juni pukul 9 WIB di HKP Resort Harapan Jaya akan diadakan kompen pelayanan penuh waktu Sirtok 19 Bekasi. 10 Surat Pastoral HKBP, surat pengembalaan dari pemimpin HKBP akan dibacakan setelah warta jemaat. Keuangan, laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja pertanggal 4 Juni 2003, Huria dan Diakoni Rp299.162.567, Pusat Rp6.423.450, Pembangunan Perawatan Rp32.600.410, Transistoria Rp5.375.000, sarana jalan dan parkir Rp19.296.200. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Iuran ucapan syukur, perpuluhan janji iman dan lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. 5 ulang tahun. Jumlah jemaat ulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 33 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan beri umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita. Diambil dari Pekotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kuria Kristen Batak Protestan, na persangapan ganu para tohonan nagok ditiki HKP dinganan nabe, marhite preses HKP di Ganup distrik, tona pastoral. Hamu akadongan nani holongan ni asin roha, madi hamu holong na di bagasan kuan ni Tuhan Yesus Kristus. Sungunap nomoton di media sosialon, ima Facebook, ima talingot tu na berkat au mar rapot hurian na di Jepang. Dohot na di Jerman, taluma di Huria Palestina dan di negara bagian Rimroid dohot Westablem pamukasian hari 91 Mei 2020 nang salpu di hari tanggal 10 Mei 2020 tu Jepang rap dohot sekretaris jenderal kepada Departemen Kononia dohot kepala Departemen Diakoni HKBP nan nyurupan nisada keluarga luas nihuriata jala di hari tanggal 25 Mei 2020 au songon eporus HKBP rap dohok kepala Departemen Kolonia madohot konsultasi kemitraan HKBP dohot akar distrik ni ekir ni Bon iras do perkilon naman alpon di akar Huria ale-aleta di Jepang dohot di Jerman dua negara nang tibu maju lima doras ni partaban ni halak Kristen dapat satu harus nasida di Akahuria, Huria Anggilala Jepang Isarana, orang sahalak ma na masuk tu sekolah teologi nasida. Jadi di Huria retorina orang 10 halak ma di bagasan tahun 2003. Departemen mo di Huria, Evangelis Kristen emdilit naso apala memberdo ni suado pandasida si Akahuria Protestan di Jerman. Jalan
dumorok dope diadopan ni Huria Katolik ima torok ni si tuturuas ni Huria nahuar sian haruasonna ni Huria nasida torok ni ruas ni Huria renlan isarana di tahun 130 ima 2,7 juta halak di tahun 2022 nasalpo 2,7 juta halak nari nama jala disuruh nasida sahatu pitu tahun naroon ima di tahun 2020 2 juta nari nama binege ma panorangan sian akka dong hatta udaun nahuria di renlat dohot dua dongan profesor di Universitas Master akka Siposion ni na masai dang diboto nasida takas dia ma sifat tupan nasida mengadopi sada nang boy dohonon na kapala pa juluhon jala didukon ni akka dongan nisi na hamamaju ni bangso ni sudi parbinotoan nang hiha adoroan ni ngulu nasida so ni nang pangurasan do pang horbon ni masyarakat di timbo ni impidulisme nagabe dang di hair koton be namar Tuhan do namar saoran di Huria akadongan nani holongan ni siala di tahun 2045 naro songon na tapi nagabe negara maju na mga tao Republik Indonesia negara lam pinubuma pinabotoan pangatur ngulu-ngulu ni Hagustan jala mabain gabi lam mardohar mulutta gabi tuma suku-suku di rohaku songon ia mahuria Kristen Batak Protestan na taholongi doho na tahubasion na saron di pikiran ng gogota pamuka dung talusi panjuan ni Tuhani Tuhuria uju poso sahal tunai lima bihama ulaw niya kabi adurang so jala dang gabi negara maju mangsud ta Indonesia na taholong yon lam martaba doruas niya kabi sian 6,5 juta nuang manang lam moru jala moru hatop sa tagaman jala sa tahun porsia doau dihita tamu akadongan nyani holongan namaramoton di tuhata duria HKP nang pinatongon ni akut ni di porsia dang turo aku songon nani laon ni sejarah HKBP pabuahon di pamake di batado akana posona songon hita laho paduduhon huriai patubu jala patubu haporsiaw ni ruas ni HKBP jala monogia ruas i asa mangalus holon persauran doho di bata marhiti pasaron huriai uhut mangulaw pamindongan mangulu nangulaw ni asniroa di bagasan dohot marhiti huria HKBP ala dinggad dotong tapatama hasil penelitian di penatupan di Bangta di tahun 2010 iman dok nasahat tu tahun 2010 orang tibu do penilaian di akar ruas tadi pakobasian jala dung 5 bulan hita marsantrasi perhepengon nama make sistem degatilasi nama hiti resa mengurupi hita umboto na ruas permingguan na ruas madohoti pertanyaan soni nang aka ulaun kategorial sian danang sahatu nama rumur na tumua ni ima 32% sian toro ni ruas tadope siani boy mata dok nang tung masai record do hita manukliti dirita songo dia do hita mamere pakobasan ni nasai laon jala dia ma sipatota asaboy di da ruasta nama koron si tutu do di ngolut na molo berju nasiram martuhan nang marhuria marhite nang mga leo tikina madohoti akau doni diuria yang giat maboy torok ni ruas ganub ima ringgas madohoti ulaon ni HKBP itu nang tadok di ulaon kunjungan pastoral di Haiporus HKBP tu sudah hita di bulan Januari sahat tu Maret 2023 satai do hita ikon pasitata pakobasion jala ikon patupota do akadalan na baru pakobasiata satai do hita marsitubuan manguluhon dinggan mamorsan nandot nai dungi tahawas semba korban ni sentraliasi perhepengoni
Bina ini saya nirohata bulan Januari itu bulan Meon. Dengan mata ingot tinuju ni sentralisasi perhepingonon. Ima pahisatu pakobasyo lam kreatif, lam inovatif, lam marserep hiniroha. Dalam marsitutu mahita marhobas mangasawang warni Tuhan. Asataida ma so lam maoro ruas niya kaipi alay martaba-taba lam matoras ma siyan na martuhan. Jal marhuria mandundung Indonesia maju nang dungi. Lam marngaram mahalajaw ni Tuhan de bata marhita KBP terpasu-pasu makarwasta jalasaw pisini KBP gabi pasu-pasu tupor tibion. Ima taula akad tinggal lam tapay sama pakkubasyata hut masatingnya mahita asadi pasus-pasu tuhatta KBP ruwasta nang sude partohonatta nang guktiki do nasugo tikipe tahe songonima nang parhalado so partohonan. Di bargogoi do di parhubasin di Tuhani mahita marsalasa di ramot hita ganu nang keluargata talumi hudia ni prasata hita siaholongan jala di aposata di masa roha pakilalan gugu nang tondita. Biar aja tarutung 1 Juni 2003 tapi merdongat tangyang hudia Kristen Protestan Pendeta Dr. Robinso Butar Butar. So ini warta jemaat. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi di Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 yang berikutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Terima kasih.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan yang mengajari, membimbing dan menguatkan kita pada minggu setelah Minggu Pentakosta, yaitu yang bernama Minggu Trinitatis, tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 26 sampai 28. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan bagi kita, kiranya Ibu Bapak, Saudara-saudari boleh mendengarkan, merenungkan dan menghayati firman ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari, sebelum saya jabarkan khotbah ini, coba Ibu Bapak, Saudara-saudari, jika ada di samping kirinya, kanannya, coba dilihat. Dipandang dulu samping kirinya. Coba dipandang. Gateng doh. Cantik. Cantik. Kalau enggak ada di samping kirinya, coba lihat ke depan. Dengar deber kamu. Gateng go. Awal khotbah ini memang sepertinya lucu, tetapi syarat makna. Apa maknanya? Saya katakan kepada kita semua, coba melihat kiri kanan. Apakah di samping saudara-saudari itu manusia? Manusia. Manusia. Dalam penciptaan nats khotbah ini, manusia itu adalah imago Dei, seturut rupa gambar Allah. Maka jika ada manusia membenci saudaranya manusia, berarti dia membenci Tuhan dalam tubuh manusia. Maka jika ada orang yang tidak mau berdamai dengan manusia di sekitarnya, berarti dia tidak mau berdamai dengan Tuhan yang menciptakan dia. Maka jika ada saudara-saudara sangat-sangat tidak terbuka, tidak sayang, tidak peduli kepada manusia di sekitarmu, berarti kita menutup hati kita untuk akan keberadaan Tuhan di dalam tubuh manusia itu. Itu harus clear dan jelas. Supaya apa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus?
Nats firman Tuhan ini selalu bertumbuh, selalu diam di dalam otak, hati, dan spiritual kita, bahwa manusia itu adalah sangat berharga, sangat dikhususkan Tuhan mulai dari awal penciptaan. Sekarang kita masuk dalam penjelasan khotbah ini ayat per ayat supaya kita boleh mengerti bagaimana benang merah Allah Tritunggal atau keesaan Allah dalam 3 pribadi. Pertama, di dalam ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tanya juga Bang Inang, saudara-saudara, bahasa Bataknya coba kita sama-sama mengucapkan. Dimulai di bulana. Banyak yang lahir di Karolus, nggak tahu bahasa Bataknya. Dimulai di mulana, di topa de batama, langit doho tanoon. Sekali lagi, dimulai di mulana 1 2 ya. Dimulai di mulana, di topa de batama, langit doho tanoon. Itu bahasa Bataknya. Bahasa Indonesianya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di kata pada mulanya menunjukkan bahwa sebelum dunia ada, Allah yang kita percaya itu sudah ada. Dan Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, pada kata pada mulanya itu menunjukkan sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Dan Dia menciptakan semua yang ada di dunia ini dari yang tidak pernah ada menjadi ada. Ini menunjukkan kemahasegalaan, kemahakuasaan, kemahatauan, dan kemahasegalaan daripada Tuhan Allah. Maka tidak heran dan harus orang percaya sudah harus menanamkan dalam pemikirannya, saya tidak pernah salah percaya kepada Allah. Karena apa? Allah yang kita percayai dan sering kita dengarkan dalam khotbah, dalam membaca firman Tuhan adalah Allah yang sungguh sangat maha kuasa, yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Jadi Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang menciptakan. Sekali lagi, bukan diciptakan. Dari sini kita menentang ajaran-ajaran yang menyembah dari buatan-buatan tangan manusia atau dari apa yang diciptakan Tuhan. Jangan pernah sembah apa yang diciptakan Tuhan. Jangan pernah sembah apa yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi sembahlah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan pergi lagi menyembah pohon beringin, jangan menyembah patung, jangan menyembah otak manusia, jangan menyembah pribadi-pribadi yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi sembahlah Allah yang menciptakan. Itu dari kata bara, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu salah satu eksistensinya. Allah ada sebelum menciptakan. Yang berikut di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mulai dari awal penulisan Alkitab yang kita imani itu adalah ilham dari Allah kepada para kaum imam dan kaum Elohis yang menuliskan. Mereka sudah mampu menunjukkan bahwa Allah dan roh itu adalah satu, tidak berbeda. Kita tidak percaya dan kita tidak mengakui
Orang Kristen mempercayai 3 Allah, tetapi kita mempercayai satu Allah. Di sini kita melihat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah ada dalam apa yang diciptakan Allah. Tadi sebelum ada, dia sudah ada. Sekarang ketika sudah bumi berbentuk kosong, dia sudah ada. Melayang-layang, roh Allah melayang-layang. Merah Hefet mengatakan bahwa dia benar-benar ada. Bahwa Allah itu bukan hanya konsumsi pemikiran saja, tetapi dia benar-benar ada. Dan di sini menunjukkan bahwa waktu daripada mulanya sampai bumi berbentuk kosong, semua rangkaian waktu itu semata-mata adalah milik Allah. Waktu itu adalah milik Allah. Waktu itu bukan lebih mahal daripada uang. Dan waktu itu tidak bisa dibeli uang. Apapun tidak bisa membeli waktu. Waktu itu hanya pemberian Allah, anugerah semata. Maka ketika kita masuk dalam waktu Tuhan dalam penciptaannya, kita sungguh-sungguh sangat bersyukur bahwa dalam kitab Kejadian saja kita semua yang ada di gereja ini sudah masuk dalam sejarah keselamatan Tuhan. Itulah yang tertulis dalam ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, hal yang paling kita syukuri dalam kehidupan kita melalui nats ini, ketika Tuhan mengilhamkan firman-Nya kepada para kaum imam, kita semua sudah dicatatkan dalam sejarah kerajaan Allah, yaitu proses penciptaan manusia. Jadi kita semua ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga manusia. Semua sangat-sangat berharga. Bahkan di dalam ayat 27 Tuhan mengatakan, jika kamu mau melihat Tuhan, lihatlah di samping kiri dan kananmu. Itulah wujud wajah Tuhan. Biasanya orang Batak kalau mukanya kotak-kotak, berarti Tuhan kita juga mukanya kotak-kotak. Kalau bentuk wajahnya lonjong, ya Tuhan yang kamu lihat bentuk wajahnya lonjong. Dari berjuta-juta umat yang ada di dunia ini, semua itu adalah bentuk atau rupa Allah yang dikatakan Imago Dei. Jadi pemuda-pemudi inang-amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah anggap dirimu tidak berharga. Mulai dari kitab Kejadian, ketika awal penciptaan, kamu sudah sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Seperti apapun keadaanmu saat ini, apapun pergumulanmu, kamu sudah sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 8, manusia itu hampir mirip dengan Allah. Nanti kita baca Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Pewujudan daripada Daud yang mengatakan, Tuhan, apakah aku layak? Karena dosa-dosaku, Engkau menciptakan aku hampir mirip serupa dengan Allah. Sangat-sangat khusus kita diciptakan oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kata yang harus kita teliti dengan mendahulukan iman kita untuk mengerti firman ini, yaitu di ayat 26. Ini saya bacakan sekali lagi, tetapi kita boleh mendengarkan dengan baik-baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sana bukan mengartikan ada majemuk. Banyak yang menciptakan seolah-olah Tuhan mengajak malaikatnya, mengajak teman dekatnya untuk menciptakan manusia. Tetapi kata kita ini dari iman Kristen itu adalah Allah, Roh, dan Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah mereka atau Tuhan bercakap-cakap dengan dirinya. Mari kita ciptakan manusia. Jadi mulai dari awal kejadian, konsep Trinitatis, konsep keesaan dari ketritunggal Tuhan sudah ditunjukkan oleh Alkitab. Dan inilah yang menekankan, baiklah kita menjadikan manusia. Bukan dikatakan baiklah aku menjadikan manusia, tetapi dia mengatakan baiklah kita. Supaya apa? Supaya yang membaca firman Tuhan ini betul-betul boleh mengenal ketritunggalan Allah. Allah adalah Maha Pencipta. Tuhan adalah yang menjadi daging, yaitu Yesus, dan Rohnya itulah yang diam selalu membimbing hidup kita sampai akhir zaman. Kalau ini dibahasakan secara logis, sangat sulit untuk dimengerti konsep Tritunggal. Siapapun, apalagi teman-teman kita yang bukan Kristen. Maka ketika kita mau belajar ketritunggalan, ada bapak gereja yang mengatakan, yang bernama Anselmus, jika kamu mau belajar ketritunggalan atau Trinitas, kamu harus percaya terlebih dahulu, baru kamu bisa mengerti. Bukan saya harus mengerti dulu baru percaya. Jadi konsep iman Kristen, saya harus percaya dulu baru bisa mengerti. Bukan saya mengerti dulu baru mengerti. Karena apa? Pemikiran manusia sangat terbatas untuk menceritakan karya-karya Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi iman kita sendirilah yang mampu melihat karya Tuhan, karya ketritunggalannya dalam kehidupan. Dan Agustinus juga mengatakan, apabila kamu tidak percaya, kamu tidak akan mengerti. Contoh, 5 kali 25 berapa? Per guru malua, jadi ada 5 kali 25. 125 dobe? Itu? Bah, 5 kali 25 berapa? 125. Di mana 125-nya? Konsep pemikiran. Dari cara kita mengolah, demikian pekerjaan roh dalam kehidupan. Maka jangan pernah andalkan pemikiranmu untuk mewujudkan ketritunggalan Allah. Tetapi kamu harus percaya dulu, mulai daripada firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Rohnya melayang-layang di atas bumi, dan Dia menciptakan seturut dengan gambarnya. Itu bagian daripada Trinitatis. Itu akan selalu kita pergumulkan dalam perjalanan iman kita sampai kita berakhir di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, sekarang jangan terlalu banyak kita berbicara tentang Tritunggal. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dalam merayakan pesta Trinitatis. Ibu bapak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 27 Tuhan mengatakan bahwa hanya manusialah yang seturut dengan gambarnya. Jadi tumbuh-tumbuhan tidak, pohon-pohon tidak, binatang merayap, burung-burung di udara, binatang-binatang besar, binatang-binatang buas tidak seturut dengan gambar rupa Allah. Tetapi hanya manusialah yang disebutkan adalah gambar rupa Allah atau imago Dei. Kemudian di ayat 27 dikatakan,
ketika Tuhan menciptakan ada dua jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ingat, perbedaan ini adalah harus kita lihat, perempuan juga imago Dei, laki-laki juga rupa Allah. Laki-laki adalah wajah Allah, perempuan juga wajah Allah, yang menekankan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sarupa. Jadi jangan pernah mau dicekokin falsafah-falsafah kosong. Apalagi kita orang Batak. Ada yang mengajarkan berbeda, walaupun banyak yang mengajarkan banyak. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Terlebih dalam pembagian harta, contohnya. Biasanya kalau dalam orang Batak yang mendapat harta adalah laki-laki, perempuan tidak mendapatkan harta. Nah, ini harus kita terangi melalui firman Tuhan ini, bahwa kita sama. Bahwa sesungguhnya mulai Tuhan menciptakan kita, laki-laki dan perempuan adalah sama. Jadi perempuan-perempuan jangan mau ditindas. Laki-laki juga jangan mau menindas. Perempuan-perempuan, jika kamu ingin berjuang lebih lagi dari karirmu, pekerjaanmu, studimu, perjuangkan. Demikian juga laki-laki, kamu harus berjuang seutuhnya laki-laki yang imago Dei. Jangan mau jadi sudah laki-laki mau menjadi perempuan, repot itu. Sebaliknya, dia sudah perempuan, gaya-gayanya seperti laki-laki, repot pula itu. Tak boleh. Kalau kamu laki-laki, tunjukkan dirimu sebagai laki-laki sesungguhnya, bahwa kamu adalah rupa Allah. Jika kamu perempuan, kamu harus menunjukkan dirimu perempuan yang sesungguhnya, bahwa kamu juga adalah rupa Allah. Kemudian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari situ ada juga pengajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oke, kodrat laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak melahirkan, tetapi jangan pernah lupa harkatnya sama. Nilainya sama. Kodratnya laki-laki harus bekerja keras untuk memimpin keluarganya. Perempuan kodratnya ada harus melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Tetapi ingat, harkatnya sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat mencintai keteraturan. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada nilai yang sangat penting harus kita lihat. Dia menciptakan terlebih dahulu mendesain. Ada konsep berpikir, ada desain. Pertama, Allah menciptakan pencipta pertama, seorang ragu sudah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan pada mulanya. Tapi pada hari pertama Allah menciptakan, kalau ada kuis, semua yang gereja dalam ibadah sore ini, kuis pertama. Apa yang diciptakan Tuhan pada hari pertama? Hadiahnya mobil. Hadiahnya 100.000, gak ada yang dapat. Terang. Nggak lupa Bihita kan? Pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, bintang, matahari, galaksi. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang, burung-burung bersayap, binatang kecil, binatang besar. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Dan setelah hari keenam, hari ketujuh Tuhan beristirahat.
saudara-saudara. Di sini kita melihat penciptaan Tuhan sungguh teratur. Coba bayangkan ketika Tuhan terlebih dahulu menciptakan manusia. Terang tidak ada, cakrawala pemisah langit dan bumi tidak ada, benda-benda penerang tidak ada, gelap gulita dan lain sebagainya. Apa jadinya? Coba terlebih dahulu Tuhan menciptakan binatang-binatang. Apa jadinya? Dan Tuhan sangat mencintai keteraturan dan desainnya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Keluar biasaan desain Tuhan. Coba kita gerakkan tangan, kita buat gini, kita buat gini, kita buat kayak gini. Mungkin kalau dari segi cara berpikir untuk membuat robot tangannya seperti ini, mungkin sudah harus beribu-ribu komponen untuk membuat tangannya seperti ini. Membuat seperti ini biasanya patah-patah, tetapi kita sangat elastis, lentur. Itu semua kemahakaryaan Tuhan, keluar biasaannya dalam kehidupan kita. Rambut kita berbeda-beda, ada yang keriting manis, keriting gelombang, ada yang ranjau, kalau ada balon datang langsung pecah, ada yang ikal dan lain sebagainya. Ciptaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keteraturan Tuhan itu dalam nats ini ada 3 poin. Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah, kemudian Tuhan memberkati. Setelah diberkati, baru diberi tugas. Jadi harus kita imani, Tuhan menciptakanmu. Setelah diciptakan, Tuhan sudah memberkati, dan ketika sudah diberkati, sekarang diberikan tugas dalam hidup kita. Itu ayat 28. Yaitu beranak cuculah dan memenuhi bumi. Yang dikatakan di sini sangat-sangat Tuhan sarankan laki-laki harus menikah dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan juga harus menikah dengan laki-laki. Tidak gemua atau tidak beling-beling seperti yang dikatakan orang lain. Laki-laki sama laki-laki, enggak betul itu. Perempuan sama perempuan, enggak betul itu. Tuhan mengatakan laki-laki hendaklah menikah sama perempuan, perempuan juga kepada laki-laki. Dan dikatakan beranak cuculah, ada reproduksi. Tetapi nats ini juga harus kita teliti dengan seksama. Nats ini dikatakan Tuhan kepada seluruh manusia. Tetapi faktanya ada keluarga yang sampai saat ini sudah menikah tetapi belum memiliki keturunan. Dan faktanya juga ada yang menikah, ada keturunan. Dalam artian ketika firman ini dikatakan oleh Tuhan dalam Kejadian, itu berlaku secara holistik kepada seluruhnya, bukan untuk hanya satu orang saja. Yang dikatakan manusia ada yang beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan jika Amanginang belum memperoleh anak cucu, ingat saudara-saudaramu manusia juga beranak cucu, diberkati oleh Tuhan. Itu tugas pertama yang diberikan Tuhan. Tugas kedua dikatakan taklukkanlah, berkuasalah, kabas, rada katanya. Kamu harus menaklukkan dan menguasai seluruh ciptaan Tuhan, yaitu dari ciptaan pertama sampai ke-5. Dan itu sudah kita rasakan sampai saat ini. Tetapi jangan pernah eksploitasi. Jangan semena-mena, jangan sewenang-wenang kita untuk menaklukkan seluruh ciptaan. Contoh, di Sumatera sekarang sudah banyak pohon yang ditebang. Dan sudah ada juga daerah-daerah karena pohonnya ditebang, banjir bandang tiba di desa itu.
longsor ada di desa itu. Dan itu akibat menyalahartikan kata taklukkanlah dan kuasailah. Dia mengeksploitasi tetapi juga ikut menghancurkan. Tetapi yang dikatakan dari kata taklukkan dan berkuasa itu, seperti yang saya katakan tadi, kabas dan rada adalah bagaimana kamu mengasihi yang diciptakan Tuhan, bagaimana kamu memelihara, bagaimana kamu melindungi. Ketika kamu menebang satu pohon, harus ditanam satu pohon. Ketika kamu melakukan pabrik atau PT kelak, kamu harus memikirkan amdalnya, bagaimana dampak lingkungannya, bagaimana dampak sosialnya, bagaimana dampak masyarakatnya. Itu harus diperhatikan semua. Agar apa? Kata taklukkan dan berkuasa itu melekat dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir dari khotbah ini, mandat itu sudah diberikan Tuhan mulai dari nenek moyang kita. Dan ada yang tidak setia melakukan mandat itu, bahkan mengingkari mandat yang diberikan Tuhan. Yaitulah makanya terjadi sekarang banyak eksploitasi lingkungan alam di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang saatnya kita yang mendengarkan khotbah ini jangan mau lagi terjerumus kepada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi cara hidupnya, cara pandangnya untuk mengerti kata taklukkan dan berkuasa itu, semua ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita, kita pergunakan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Penggunaan kertas boleh kita semakin minimalisir. Jika kita hobi belanja baju, bajumu sampai lemarinya enggak penuh, tolong cukuplah baju yang di lemari itu pakai. Jangan hidup konsumtif, karena hidup yang konsumtif juga adalah tanda-tanda untuk menaklukkan dan berkuasa yang ujung-ujungnya mengeksploitasi. Begitu songoni? Itu harus kita renungkan. Kemudian yang terakhir, terapkan dalam hidupmu hidup yang sederhana. Sekarang kita sangat-sangat berat untuk hidup sederhana. Kadang isi dompet gak sesuai dengan gaya. Bagaimana keluarga kita, rumah kita tidak sesuai dengan gaya. Coba mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari kita hidup sederhana, menempatkan diri tepat pada tempatnya. Agar apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Itu salah satu cara untuk mendukung bagaimana merawat bumi dan mempergunakan itu sebagaimana mestinya. Kiranya firman ini boleh membuka wawasan kita, cara beriman, melihat Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus. Walaupun tidak ada pengkhotbah di Indonesia, bahkan di dunia ini, yang mengatakan mengkhotbahkan nats ini sangat mudah, pasti berat. Karena apa? Berat. Konsep Trinitatis tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika berpikir, tetapi harus dengan iman. Maka mari kita pulang mengimani bahwa Allah itu menciptamu, Yesus telah menyelamatkanmu, Rohnya sekarang menuntunmu. Rawat bumi, rawat dunia dalam kehidupanmu. Jangan konsumtif, tetapi hiduplah ugah hari sederhana. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini boleh membentuk diri kami, bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, Allah yang berkuasa di segala kehidupan kami, Allah yang memberi waktu dan kesempatan kepada kami saat ini. Biarlah kami semua yang hadir di gereja ini setia, tunduk, dan mau dibentuk oleh firman-Mu ini. Agar kami boleh menjadi rupa-rupa Allah yang Engkau
tebus melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami boleh tetap melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, berikan kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati orang tuanya, berkati studinya, dan setiap apa yang mereka rencanakan dan juga akan mereka laksanakan, kiranya selalu bersama dengan Tuhan, agar seluruh apa yang mereka upayakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Segala cita-cita dan rancangan-rancangan jemaat-Mu ini, kiranya Tuhan sertai untuk melaksanakan itu dalam kehidupan. Sekiranya ada yang kurang sehat datang ke gereja ini, kami mohon dengan hati yang tulus kepadamu, Engkau jamah, Engkau berkati. Kiranya beliau tidak boleh jatuh ke dalam pencobaan, tetapi selalu berharap bahwa Engkau Tuhan yang sungguh sangat berkuasa atas hidup kami. Dan kami juga mendoakan segala yang direncanakan dalam program gerejamu ini, yaitu di hari esok akan ada konven para pelayan penuh waktu. Kiranya acara itu boleh berjalan dengan baik dan semata-mata untuk membicarakan tentang firman-Mu dan pengembangan pelayanan di tengah-tengah distrik 19 Bekasi ini. Kiranya para amang inang yang akan datang ke gereja HKBP Harapan Jaya ini tiba dengan selamat, dan begitu juga ketika meninggalkan HKBP Harapan Jaya ini beroleh sukacita dan rasa bahagia. Bapa di surga, kami juga akan pulang dari gereja ini. Kiranya firman-Mu itu selalu diam dalam kehidupan kami dan sampaikan kami ke tempat tujuan kami masing-masing dalam penuh rasa sukacita dan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa, kami adalah anak-anak yang sering jatuh dalam dosa. Untuk itu kami memohon ampun, agar kiranya kami tetap menjadi anak-anak yang Engkau tebus. Dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan hati yang tulus. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris kerajaan dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.